Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Akmal Maulana dengan NIM 224110102134. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Banyumas. Banyumas memiliki sejarah panjang terkait dengan Islam. Agama Islam masuk ke wilayah Banyumas pada abad ke-16 melalui penyebaran oleh para pedagang dan ulama. Terdapat berbagai masjid dan pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam di daerah tersebut. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Banyumas adalah Ki Ibrahim, seorang ulama yang berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Pesantren-pesantren di Banyumas juga memainkan peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di masyarakat. Selain itu, kebudayaan lokal juga memiliki pengaruh dalam bentuk Islam yang dipraktekkan di Banyumas. Hal ini tercermin dalam adat istiadat, seni, dan tradisi keagamaan yang terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Pengaruh Islam di Jawa, khususnya Banyumas, tidak dapat dilepaskan dari tokoh Maulana Malik Ibrahim atau Magdum Ibrahim As-Samarkandi atau Syekh Ngabdul Kubro yang lahir di Samarkand, Asia Tengah atau paruh awal ke abad 14 Masehi. Dalam Babat Tanah Jawi versi Mainsam disebut As-Samarkandi berubah menjadi As-Samarkandi Maulana Malik Ibrahim, sering disebut pula Syekh Maulana Maghribi. Sebagian rakyat ada yang menyebut dengan sebutan kakek bantal. Ia mempunyai saudara yang bernama Maulana Ishaq, ulama terkenal dari Samudra Pasai sekaligus ayah Sunan Giri atau Raden Paku. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq lalah putra Maulana Jujumadil Kubro atau ulama kenamaan Persia yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro ialah keturunan 10 dari Syadina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim sebelumnya bermukim di Cempa atau sekarang di Kamboja selama 13 tahun. Mulai tahun 1379 ia menikah dengan putri raja dan mempunyai 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada atau Raden Santri. Mereka sudah cukup berdakwah di negeri Cempa. Dalam hal inilah keberadaan Banyumas tidak dapat dipisahkan dari sejarah keberadaban Kerajaan Galuh Putra Purba yang dibangun di sekitar Gunung Slamet pada akhir abad ke-4 Masehi. Setelah itu, pusat pemerintahan kerajaan ini kemudian pindah ke Garut Kawali daerah Cimais, Jawa Barat pada abad ke-6-7. Perpindahan tersebut menimbulkan interaksi dan pengaruh dari kerajaan-kerajaan lain, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah Banyumas tidak dapat dipisahkan dari kerajaan-kerajaan utama di Jawa Tengah dan Jawa Barat, antara lain kerajaan Tarumanggara, Kalingga, Mataram, Hindu, Majapahit, Pajajaran, Kesultanan, Demak, Panjang, dan Mataram Islam. Sartono Kartodirjo, suatu tinjauan fenomenologis tentang folklore Jawa dalam Sodarsono Kesenian Bahasa dan Folklore Jawa Yogyakarta, proyek penelitian dan pengkajian kebudayaan Nusantara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986. Pangeran Pujangga atau Sultan Modang juga menikah dengan salah satu seorang putri dari Pangeran Atasangin
yang bersayam di Gunung Jati, Cirebon. Dalam perkawinan ini, Pangeran Pujangga atau Sultan Modang berputra 8, yaitu 1. Said Abu Ismanapi atau Raden Pagunan, karena bermukim di desa Paguan yaitu Purwokerto sekarang, dan kemudian menjadi Adipati Wirasaba yang pertama dengan gelar Kiai Adipati Wirahudoyo atau disebut juga Adipati Paguan. Yang kedua, Said Abu Ismanapi atas Dijemaga atau disebut juga Kiai Rangga Sidayadu karena bermukimnya di daerah Sidayu. Yang ketiga, Saifah Nyi Ageng Magora. Yang keempat, Saifah Nyi Ageng Banyupakis. Yang kelima, Syarifah Nyi Ageng Donan. Putra ketiga, empat, dan kelima ini kesemuanya bermukim di daerah Banyumas dan keturunan-keturunannya. 6. Syarifah Nyi Ageng Awu-Awu yang mempunyai suami bernama Raden Djoko Lajing atau R. Harjo Surengbolo, salah seorang putra Sri Prabu Brijawa V dari Garwa Ampeyan dan yang bertapa di hutan Wukir Kenap di daerah Krawal, Kebumen. Syarifah Nyai Ageng Awu-Awu menurunkan Nyai Ageng Wedit di Bagelen, Pangeran Aden Maduratna di Kilang Kalagen Sri, dan Kiai Ageng. Kiai Ageng Wonokmoro yang bermukim di sebelah utara Telaga Kapitan di daerah Kragai, Kebumen. Nyai Ageng Wedi menurunkan Kanjeng Sunan Geseng yang menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijaga di hutan Kredetan, dan Nyai Ageng Prindit. Nyai Ageng Prindit menurunkan sebagian darah Pasir Luhur. Ialah Raden Banyak Tole yang kemudian menurunkan Nyai Ageng Jeti di Pasir Bagelen, dan Nyai Ageng Karanglo yang juga masih keturunan Raden Joko Petah, Sultan Demak pertama. Keturunan-keturunan R. Harja Surengbolo dan Nyai Ageng Awu-Awu tersebar pula di daerah Kedung Bagelen, diantaranya Pracah, Seruni, Gresikan, Pocor, Panjer, Kalijerek, dan Kredetan. Yang ketujuh, Syarifah Nyai Ageng Tinebah menikah dengan Raden Djoko Hantar atau Raden Djoko Suwangso yang juga disebut Kiai Ageng Wat Sinom karena waktu bertapanya di bawah pohon asam Kaligang, dan juga salah seorang putra dari Prabu Brawijaya V dan Garwa Ampeyan yang ke-30. Keturunan Raden Harja Suwangso dan Nyai Ageng Tinebah tersebar di daerah Meracah, Katitang, dan Bagelen, diantaranya adalah Bandorowo, R. Ayu Srenggono, Garwa Lagen Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta, R. Ayu Guru Danukusumo, R. Ayu Gusti Danukusumo, berputra Kanjeng R. Adipati Arya Danurejo II, Patih Kasultanan Yogyakarta yang menjadi putra menantu Sri Sultan Hamengkubuwono. Kanjeng Pangeran Adipati Arya Danurejo berputra Kanjeng Ratu Kanjono Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono IV yang bersemayam di Paserean Imogori. Adapun putra-putranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono V, Sri Sultan Hamengkubuwono VI, Bandoworo R. Ayu Gusti Sekar Kedaton. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.